Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Kak, nama saya Nela Citra Andira dari kelas PSTID. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai bab 2 di modul praktikum sistem operasi mengenai input dan output. Di sini saya membuat video untuk perbaikan dari post-test pertama yang melalui Zoom saat malam itu Kak. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2-nya yaitu input dan output. Nah, untuk input dan output sendiri itu merupakan mekanisme utama atau proses utama dalam sistem operasi, di mana itu di dalam input dan output itu melakukan pertukaran data, di mana pertukaran data itu bisa pada antar sistem komputer ataupun dengan perangkat luar antar proses di dalam sistem itu sendiri. Jadi bisa antar komputer ataupun dari perangkat eksternal dengan perangkat eksternal dan bisa juga di dalam sistem itu sendiri pertukaran input dan output itu. Jadi perintah itu juga dijalankan melalui terminal yang melibatkan operasi input dan output, di mana input itu dari pengguna, lalu prosesnya itu dari kernel, dan outputnya itu kembali ke layar ataupun ke monitor ataupun ke file tertentu. Jadi input dan output itu terbagi menjadi dua, yaitu input output perangkat keras atau hardware input output dan input output kayak tingkat proses, di mana itu tuh terjadi pada software atau software input output. Jadi, untuk input output hardware itu sendiri, dia itu melibatkan komunikasi dengan perangkat fisik seperti keyboard, monitor, hard disk, ataupun kartu jaringan. Jadi, kalau untuk hardware itu dia tuh terlibat dengan perangkat eksternal atau perangkat fisik lainnya seperti pertukaran dengan antara keyboard, dengan monitor, hard disk, maupun dengan kartu jaringan. Sedangkan kalau eh, untuk ID input dan output tingkat proses atau software itu melibatkan aliran data antara proses dan file melalui kanal standar seperti std in, std out, dan std error. Di mana kalau untuk software input output itu dia terjadi pertukaran datanya itu di dalam proses atau di dalam sistem itu sendiri, di mana itu tuh berupa uh, pertuka, uh, melibatkan aliran data antara proses dan juga file. Jadi itu dia di dalam sistem itu terjadi pertukaran input output dengan melalui kanal standar seperti std in, std out, dan std error, di mana nanti std in, std out, dan std error ini akan dijelaskan di selanjutnya. Baik, di sini terdapat kernel itu mengatur proses agar dapat melakukan operasi baca, read, dan tulis write dengan aman, efisien, serta terisolasi antar pengguna, di mana eh, kernel itu dalam pertukaran input output maka akan dilakukan proses operasi seperti kayak read itu membaca dan membaca output, dan juga tulis itu write artinya menuliskan input. Nah, maksud read dan write ini di sini merupakan proses pertukaran input dan output. Nah, proses adalah unit eksekusi independen yang dibuat oleh kernel saat perintah dijalankan. Setiap proses memiliki PID atau proses ID, di mana PID sendiri itu merupakan suatu ID dari sebuah proses yang bersifat, kalau ID kan identify, yang berarti dia bersifat unik dan dia tidak sama dengan ID yang lainnya. Jadi dia tuh bersifat sendiri gitu, tidak boleh sama dengan ID-ID yang lainnya. Karena dia merupakan suatu identitas dari proses itu sendiri. Jadi itu untuk menandakan atau menamai dari sebuah proses. Nah, karena kernel juga menggunakan tabel proses tabel untuk melacak status setiap proses. Jadi, saat kita menjalankan perintah PID nanti, dia akan menampilkan proses table. Jadi, untuk melacak setiap proses yang terjadi, dia akan ditampilkan dalam bentuk tabel, di mana dia ada setiap barisnya itu memiliki rinciannya masing-masing dari setiap proses. Nah, selanjutnya terdapat thread. Thread adalah unit kerja terkecil di dalam proses yang berbagi ruang, memori, dan sumber daya dengan thread lainnya. Thread digunakan untuk melakukan beberapa kerjaan secara paralel dalam satu proses. Jadi dimaksud proses itu kan unit eksekusi independen, jadi dia berdiri sendiri. Nah, kalau untuk thread itu ada bagian kecil atau unit kerja terkecil di dalam proses. Jadi di dalam proses terdapat thread, di mana dia itu unit paling kecilnya yang yang berbagi ruang memori dan juga sumber daya. Di mana thread itu
bisa melakukan beberapa pekerjaan secara paralel. Yang dimaksud dengan secara paralel itu dia dapat melakukan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu proses. Baik, selanjutnya terdapat aliran data standar atau standard stream seperti yang ada pada sebelumnya. Terdapat std in, std out, dan std error. Jadi dari gambaran ini, kalau untuk std in itu dia sifatnya aliran datanya itu dari komputer ke program, di mana dia masuk dari komputer dimasukkan ke program. Sedangkan untuk std out dan std error dia itu panahnya dari program ke komputer, di mana seperti namanya std out, standard out, di mana dia akan keluar dari program ke komputer. Dan std error ini juga menampilkan apa ya error, di mana dari program ke komputer itu akan ditampilkan. Nah, di sini terdapat penjelasannya, yaitu setiap proses di Linux memiliki tiga aliran data standar. Yang dimaksud tiga aliran data standar itu seperti ini. Seperti std in, standar input, std out, standar output, dan std error, standar error. Nah, std in atau standar input ini dinamai atau dilambangkan atau disimbolkan dengan angka 0. Jadi dia itu kalau angka 0 itu yang dimaksudkan dengan std in atau standar input, di mana aliran data itu dimasukkan seperti namanya input. Nah, biasanya itu dari komputer atau ke program, di mana dia itu bisa dari keyboard ataupun dari file ke program tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua ada std out. Nah, standar output ini ditandai dengan atau disimbolkan dengan angka 1, di mana seperti namanya aliran keluaran utama, di mana kalau untuk output itu kan dalam program biasanya ditampilkan di dalam terminal. Nah, di dalam terminal itu termasuk aliran keluarannya. Jadi aliran keluaran itu akan ditampilkan ke terminal dalam bentuk output ataupun bisa juga dalam file tertentu. Misalnya kita mengarahkan data itu, aliran keluarannya itu ke dalam file tertentu, dalam bentuk tertentu, yang penting dalam bentuk file. Nah, itu juga bisa bisa menjadi aliran keluaran dari suatu eh, program yang sudah kita buat dari sistem. Nah, selanjutnya terdapat std error, standard error, di mana standard error itu ditandai dengan atau disimbolkan dengan angka 2. Nah, angka 2 ini yang berarti standard error, dia itu merupakan aliran keluaran khusus untuk pesan kesalahan. Nah, di mana seperti gambar tadi, sama dengan std out, std error ini juga arahnya dari program ke komputer, karena dia juga merupakan sebuah keluaran. Namun dia bukan keluaran utama. Kalau keluaran utama kan tadi standard output. Nah, kalau standar error ini dia merupakan keluaran khusus, yaitu khusus untuk menampilkan pesan kesalahan yang terjadi. Nah, jadi perbedaan antara std out dan std error, walaupun sama-sama aliran keluaran, tapi yang std out itu aliran keluaran utama, sedangkan std error ini untuk eh, aliran keluaran khusus, di mana untuk pesan kesalahan saja, khusus pesan kesalahan. Nah, di sini dijelaskan, kenal menggunakan file descriptor table untuk menghubungkan setiap aliran data ini dengan file atau perangkat yang sebenarnya. File descriptor atau FD adalah bilangan integer yang digunakan oleh kernel untuk menunjuk ke suatu sumber input-output, misalnya file terminal, soket, jaringan, atau pipe. Nah, jadi di sini FD ini atau file descriptor itu tuh merupakan biasanya dalam bilangan integer. Nah, digunakan untuk jadi kernel itu berguna untuk menunjuk ke sumber input outputnya, nah, seperti file, terminal, soket, jaringan, atau pipe. Jadi di sini juga dijelaskan terdapat perintah dasar input output, terdapat cat seperti yang kita tahu, cat itu untuk menampilkan isi file atau menggabungkan beberapa file. Jadi kita bisa mengisi isi file juga atau menampilkan isi file dengan menggunakan cat dengan bantuan operator tertentu kalau untuk mengisi. Sedangkan untuk echo atau echo ini untuk menampilkan teks atau variabel ke terminal. Jadi kita bisa mengisi sekaligus menampilkan isi dari teks dalam bentuk teks atau variabel ke terminal langsung. Sedangkan untuk nano ini untuk membuka editor teks di sederhana. Dimana saat kita membuka nano file.txt, nah kita akan membuka teks editor dari file txt tersebut. Nah, di situ kita bisa mengisi, memodifikasi, mengedit, menghapus, ataupun yang lain sebagainya. Jadi nano ini bersifat lebih fleksibel dibandingkan echo. Namun nano ini tidak menampilkan langsung. Kalau Echo kan tadi saat kita menginputkan atau mengisi, kita langsung ditampilkan ke terminal. Kalau Nano ini membuka teks editor, lalu kita bisa
ya mengedit-ngedit di sana, bisa menghapus, modifikasi, dan lain sebagainya. Dengan PS ini mengumpulkan daftar proses yang sedang berjalan. Jadi kalau kita ingin tahu nih proses apa yang sedang berjalan, kita menggunakan PS. Sedangkan top untuk menampilkan proses aktif secara real time. Nah, kita akan menampilkan apa aja proses yang sedang aktif, tapi secara real time. Jadi dia akan berubah seiring berjalannya waktu. Sedangkan sistem CTL itu untuk mengelola layanan sistem seperti start, stop, status bisa untuk kayak sistem sudo sistem CTL, start apa C2, MariaDB, apa C2, Squid ataupun yang lain sebagainya. Dan start ini untuk memulai, stop ini untuk berhenti, dan status ini untuk melihat status yang dari suatu layanan, misalnya dia aktif atau tidak aktif, inaktif. Kill atau pkill ini untuk menghentikan proses berdasarkan PID atau nama. Nah, bedanya kill dan pkill itu nanti dijelaskan pada perbedaan pkill dan juga stop ini akan dijelaskan pada percobaan di mana mereka sama-sama menghentikan. LS ini untuk menampilkan daftar isi dan direktori. File ini untuk menampilkan tipe file. File itu dalam bentuk ASCII, bin, ataupun yang lain sebagainya. Graph ini untuk mencari pola. Jadi kita bisa mencari kalimat mencari kalimat atau kata tertentu berdasarkan pola. Misalnya kita mencari yang ada A-nya, ada tulisan ananya ataupun yang lain sebagainya. Sedangkan sort ini untuk mengurutkan teks dari input. Jadi dia bisa mengurutkan berdasarkan kalau sort doang dia berdasarkan ascending atau urut dari A sampai Z. Sedangkan kalau descending dia menggunakan min R, opsi min R. WC, word count, menghitung jumlah baris, kata, dan karakter. T, menampilkan dan menyimpan output sekaligus. Jadi ini bisa untuk menampilkan sekaligus menyimpan output secara bersamaan. Lalu terdapat operator dasar input atau output. Terdapat input redirection. Ini untuk mengambil input dari file. Misalnya kita mengarahkan cat input redirection file txt. Jadi kita akan mengeluarkan atau mengambil input dari file.txt untuk ditampilkan. Dengan output redirection ini untuk mengarahkan output ke file. Kata aku tadi, cat itu bisa untuk langsung isi file dan sekaligus menampilkan dengan bantuan output redirection. Jadi cat output redirection file txt. Jadi kita dapat mengisi sekaligus nanti menampilkan, menyimpan dan juga menampilkan. Append redirection, menambahkan output akhir file. Yang dimaksudnya itu sama dengan output redirection, di mana sama-sama untuk mengarahkan output, kayak menambahkan. Cuman bedanya kalau yang append redirection ini, dia tidak menghapus atau tidak menimpa. Jadi dia menambahkan di akhirnya. Misalnya, nama saya, nanti menggunakan append redirection, ditambahin kata Naila. Jadi dia tidak menimpa nama saya. Jadi dia akan menambah di akhirnya. Jadi nama saya Naila. Lalu terdapat pipeline. Pipeline ini untuk menghubungkan output menjadi input bagi perintah berikutnya. Jadi misalnya di perintah sebelumnya ada cat dan perintah setelahnya ada sort. Jadi setelah ditampilkan akan disortkan yaitu diurutkan. Lalu dicatkan lagi dibantu dengan pipeline di mana output dari sortnya akan ditampilkan lagi dengan cat. Jadi gitu untuk menghubungkan dua atau lebih perintah. Error redirection ini untuk mengarahkan pesan error ke file lain. Jadi untuk kalau kita mau ngarahin pesan error, misalnya dapat pesan kesalahan bisa diarahkan dengan error redirection ini. Combine output menggabungkan stdout dan stderr ke satu file. Nah, tadi kan sama-sama output antara sama-sama keluaran antara stdout dan stderr. Nah, gunanya combine output ini untuk menggabungkan keduanya antara stdout dan stderr. Sedangkan conditional RN atau jalankan perintah kedua jika pertama sukses. Jadi dia akan menjalankan perintah kedua hanya jika perintah pertamanya itu berhasil atau berhasil dijalankan. Sedangkan conditional OR menjalankan perintah kedua hanya jika perintah pertama gagal. Jadi dia bakal menjalankan perintah kedua hanya jika perintah pertamanya itu gagal. Common separator menjalankan beberapa perintah berurutan. Nah, ini misalnya kita mau menjalankan beberapa perintah yang berbeda dan ingin dilakukan secara berurutan menggunakan combine separator ini. Misalnya habis cat, nano, cat. Habis kita tampilkan masih kosong nih. Habis itu kita jalanin nano. Nano itu buat ngisi. Udah diisi, kita cat lagi dengan bantuan command separator ini. Jadi proses yang terjadi itu perintah cat, nano, dan juga cat. Jadi setelah ditampilkan kosong, nano itu untuk ngedit, lalu cat lagi ditampilkan hasil editannya tadi. Background, nah ini untuk menjalankan proses di latar belakang. Jadi kita tidak bisa melihat di terminalnya, karena dia akan dijalankan di latar belakang. Baik, selanjutnya terdapat percobaan-percobaan. Nah, di sini kita akan nyoba percobaannya. Di mana di sini PS min ET. Saat kita copy,
Nah, di sini. Nah, ini dia akan menampilkan proses-prosesnya berupa ada PID-nya, SPID-nya, dan time CMD-nya. Nah, ini semuanya ditampilkan di sini. Lalu PS min T, ini kan disuruh nambahin PID-nya. Kita bebas milih PID. Nah, sabar. Nah, PID-nya sebelah sini. Sebelah sini nih. Nah, jadi kita bisa milih. Misalnya kita pilih 61. Nah, dia akan menampilkan bagian PID yang ke 61 aja. Berserta SPID TTY-nya dan juga time CMD-nya. Lalu sudo apt install Apache. Nah, kita masukkan passwordnya. Ini untuk menginstal Apache 2. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi tampilannya akan seperti ini. Rending package list done, dan lain sebagainya. If config ini kita untuk melihat apa itu kita. Untuk menampilkan IP kita. Di sini terdapat IP 192.168.1.2. Nah, kita dapat ceknya di sini. Untuk mengecek apakah Apache-nya sudah berjalan atau belum. 192.168 12 satu dua. Nah, di sini berarti sudah terdownload. Baik, selanjutnya kita akan mencoba sudo systemctl stop apache 2. Kita akan memberhentikan. Nah, kita cek statusnya ya. Kan tadi di stop. Berarti statusnya harusnya udah tidak aktif. Nih, inactive. Nah, atau mati. Sedangkan kita bisa memulainya lagi atau mengaktifkannya lagi dengan restart. Nah, kita coba cek lagi. Nah, dia akan kembali aktif running. Tuh. Nah, baik selanjutnya untuk paykill. Nah, perbedaan antara paykill dan stop, di mana kalau eh, stop itu dia akan memberhentikan, dia akan menyelesaikan dulu proses yang sedang terjadi, baru memberhentikan. Sedangkan kalau paykill ini dia akan memberhentikan nih, langsung inactive tanpa memperdulikan proses yang sedang berjalan. Jadi bedanya di situ. Jadi dia kesannya kayak memaksa. Sedangkan kita restart lagi. Nah, dia akan aktif lagi, untuk aktif kembali, lalu stop. Kita akan menulis stop. Tadi itu untuk menampilkan secara real time kan ya. Nah, ini proses yang sedang terjadi secara real time. Gitu. Baik. Selanjutnya kita akan ke percobaan kedua, di mana make directory percobaan 2.2. Di sini kita akan membuat directory percobaan 2.2. Nah, kenapa kayak gini? Karena sebelumnya saya sudah membuat directory bernama percobaan 2.2. Yang berarti nih, kita lihat ls. Nih, sudah terdapat percobaan 2.2. Selanjutnya ada cd percobaan 2.2, di mana kita akan masuk ke directory 2.2. Nah, sudah masuk. Lalu terdapat cat. Nah, ini kataku tadi, cat itu bisa untuk langsung mengisi dengan bantuan operator ini, output redirection, ke coba.txt, ke file coba.txt. Nah, ini sudah masuk. Kita langsung ke sini aja. Nah, setelah itu kita tinggal Ctrl C untuk menyimpannya. Nah, coba kita cat lagi dengan input redirection, coba.txt, untuk menampilkan isi dari file. Oh, salah. Karena sebelumnya .tx, jadi kita tulis .tx juga, karena terdapat typo. Nah, setelah eh, ditampilkan, ini harusnya coba.txt, cuman karena ada kesalahan, jadi ya udah terlanjur .tx, jadi tetap .tx saja. Jadi di sini juga cat.tx. Karena juga sebelumnya sudah dibuat .txt, jadi kita buat yang berbeda. Jadi di sini terdapat isinya yang kita udah isi sebelumnya dengan output redirection, isinya teknik informatika Unila 2023. Lalu kita coba cek. Nah, apa tipenya? Nah, coba.txt ini merupakan tipenya ASCII text, di mana dia berupa isi-isinya itu berupa teks dengan format ASCII. Lalu untuk percobaan berikutnya,
kita akan mencoba nano coba 2.txt. Coba 2.txt. Nah, sebelumnya kan ini sudah dibuat. Kita hapus aja, nggak apa-apa, kita ulang. Kita isi dengan halo, halo, dan juga hai. Setelah itu, Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, ini akan tersimpan. Kita coba lihat, coba 2.txt. Nah, kita akan ditampilkan berupa dari nano text editornya tadi, berupa halo dan juga hai. Baik, selanjutnya kita akan mencoba percobaan ketiga, yaitu echo nama saya coba 3.txt. Ini, echo ini dia kan bisa langsung mengisi dan juga langsung menampilkan, ini kan langsung diarahkan dengan output redirection. Jadi dia akan diarahkan ke coba 3.txt. Nah, sudah masuk. Kenapa perlu output redirection ini? Karena biar kita tahu echo nama saya ini mau dimasukkan ke file mana. Nah, coba kita lihat dengan cat coba 3.txt. Nah, sebenarnya input redirection ini tidak terlalu diperlukan. Karena untuk langsung ngajak cat coba 3.txt itu juga bisa tanpa menggunakan input redirection di antara cat dan coba 3.txt. Coba kita buktikan. Nah, dia akan muncul nama saya. Lalu di sini kita akan mengechokan lagi. Aku suka informatika ke coba 3.txt. Nah, sudah kita tampilkan lagi. Nah, kenapa tadi nama sayanya hilang? Karena dia menggunakan output redirection, bukan yang append yang yang dua kali, di mana dia akan menimpa eh, isi sebelumnya. Sedangkan kalau kita menggunakan append yang ini, append redirection, dia bakal menambahkan di akhir. Dia tidak akan menimpa. Jadi karena ini menggunakan output redirection, dia akan menimpa eh, isi sebelumnya. Baik, selanjutnya terdapat percobaan kelima, di mana ini terdapat Make Directory percobaan 2.2.5. Kita keluar dulu dari cobaan. Nah, kita keluar dulu. Nah, kita buatnya di sini aja, Make Directory percobaan 2.5. Nah, kenapa kira directory percobaan 2.5 fail exist, tapi seperti sebelumnya, saya sudah membuat file dengan directory dengan nama percobaan 2.5. Selanjutnya kita akan masuk ke directory 2.5, percobaan 2.5. Setelah sudah masuk, kita dapat menambahkan isinya ke id.txt dengan ini. Nah, kita isi dengan Universitas Lampung Teknik Informatika. Sudah, Ctrl C untuk menyimpan. Nah, lalu kita ls. Nah, di dalam direktori percobaan 2.5 terdapat file berupa id.txt. Lalu kita cat id.txt. Nah, isinya berupa yang kita isi sebelumnya, Universitas Lampung Teknik dan Informatika. Lalu selanjutnya, cat id.txt sort. Nah, ada pipeline dan juga sort. Pipeline ini gunanya untuk menghubungkan output menjadi input dari sort. Jadi setelah ditampilkan akan diurutkan oleh perintah sort. Nah, tadi kan belum terurut. Nah, ini akan terurut secara ascending, yaitu dari A sampai Z. Di L dulu, T lagi, baru U. Selanjutnya sama, cuman ini ada opsi min R. Min R itu artinya reverse. Dia akan mengembalikan dari ascending menjadi descending. Nah, dari descending berarti kebalikannya. Ya, bakal kembali lagi seperti semula. Yaitu U dulu, universitas dulu, teknik informatika, teknik juga Lampung. Jadi, dia urutannya dari Z ke A. Selanjutnya, setelah sort, dia akan ada WC, word count. Dia akan menghitung. Ada WC itu ada macam-macam yang ditampilkan word countnya. Ada baris, kata, dan juga karakter. Baris, kata, dan juga karakter. Nah, kalau kita mau melihat karakter, kita bisa menggunakan min C. Berarti ada jumlahnya 46 karakter pada kalimat universitas sampai Lampung ini. Lalu kalau untuk barisnya, line-nya, kita bisa menggunakan min L. Nah, ada 4. Coba kita lihat. Universitas 1, Teknik Informatika 1,
teknik 1, Lampung 1. Jadi ada 4 baris. Nah, jadi untuk kita bisa juga menampilkan em, word atau katanya ada berapa jumlahnya dengan Minwe. Nah, berarti ada 5 kata. Universitas, teknik, informatika, teknik, dan juga Lampung. Jadi ada 5 kata. Baik, selanjutnya percobaan terakhir. Ini terdapat, kita clear dulu, cat data output redirection.txt. Nah, di sini kita akan menambahkan ini nih, cherry sampai dengan apple. Kalau sudah, Ctrl C. Nah, dia sudah tersimpan. Lalu kita akan menampilkan cat data 3.txt pipeline grep n. Nah, di mana terdapat grep? Grep sendiri ini untuk mencari pola. Berarti dia akan mencari kata yang ada dengan pola AN ya di antara yang sudah kita inputkan dan juga sudah kita simpan. Nah, banana ada AN, mango ada AN, orange ada AN, ditandai dengan tanda merah. Lalu selanjutnya terdapat pipeline sort lagi. Jadi setelah di grab, dia akan ditampilkan secara urut. Nah, dari banana mango orange ini kan sudah urut sebenarnya, cuman ditambahkan perintah sort untuk make sure atau memastikan dia sudah terurut secara ascending. Selanjutnya terdapat cat data txt grep sort dan juga wc min l. Di mana wc min l tadi seperti sebelumnya dia akan menghitung eh, word count yaitu dengan opsi lainnya aja barisnya. Di mana setelah ditampilkan dengan chat data.txt outputnya akan diarahkan ke grep n yaitu menjadi input dari grep dia akan mencari pola dengan an lalu setelah dicari apa saja yang dengan pola AN, disortkan itu diurutkan dari ascending. Selalu ada pipeline lagi berupa WC min L, di mana dia akan menghitung atau word count berupa lainnya, karena ada min L, yaitu dia akan menghitung barisnya. Dari banana mango orange, ada berapa baris? Nah, seperti kita bisa hitung secara manual, terdapat banana satu, minggu satu, orange satu, dapat 3 baris. Nah, dengan WC min L ini dapat langsung menghitung secara otomatis ada berapa barisnya, yaitu 3. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan mengenai judul 2 dari praktikum sistem operasi berupa input dan output. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.